countdown. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di alur cerita film. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Sniper: The White Raven tahun 2022. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang guru yang awalnya berpaham pasifisme atau paham yang menentang keras sebuah peperangan. Namun dia tiba-tiba berubah 180 derajat setelah kematian istrinya dan menjadi seorang sniper untuk membela negaranya dari invasi Rusia. Seperti apakah cerita film ini selengkapnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Suatu malam di kota Horlivka, negara Ukraina, seorang wanita yang sedang hamil bernama Nastia sedang membuat ukiran patung malaikat kecil dari kayu. Dan dia juga menyusun bebatuan yang membentuk sebuah simbol perdamaian. Nastia tinggal di sebuah gubuk lahan kosong di sekitarnya yang dibangun oleh suaminya sendiri bernama Mykola. Mykola sendiri adalah seorang ahli matematika, fisika, ekologi, dan bekerja sebagai guru di sebuah sekolah. Yang mana mereka berdua menganut paham pasifisme yang menentang keras peperangan dan memilih untuk hidup menyatu dengan alam serta jauh dari teknologi modern. Dari gubuk ke sekolah tempatnya mengajar, Mykola harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan mengayuh sepeda. Sampai di sekolah, Mykola lalu melihat berita di TV tentang banyaknya demonstran yang terbunuh dalam aksi protes terkait invasi Rusia ke Ukraina, yang mana Rusia telah menguasai wilayah Crimea. Mykola dan Nastia yang berkeluarga negaraan Ukraina sering mengalami diskriminasi dari orang-orang Rusia di sekitarnya, seperti sebagian muridnya di sekolah yang tidak menghormati Mykola. We both know you don't belong here. Lalu, reporter yang meliput gaya hidup Mykola dan Nastia yang cukup sederhana membaur dengan alam, mereka justru menganggap kedua pasangan itu adalah orang gila. Meski mendapatkan diskriminasi, sebagai seorang pasifisme, Mykola dan Nastia tetap bersabar dan terus menjalani hidup mereka dengan penuh kedamaian. Beberapa saat kemudian, lalu terlihat rombongan tentara Rusia menabrak perbatasan dan masuk ke wilayah Ukraina. Dan keesokannya, Mykola kembali ke rutinitasnya mengayuh sepeda untuk pergi mengajar ke sekolah. Namun di tengah perjalanan, dia lalu melihat dua tentara Rusia sedang berpatroli. Sesampainya Mykola di sekolah, dia tidak menemukan satu orang pun di sana. Ternyata hari itu sekolah diliburkan karena konflik di kota Horlivka semakin parah. Mykola pun bergegas langsung pulang ke rumahnya karena khawatir dengan kondisi istrinya. Setiba di rumahnya, Mykola lalu melihat istrinya sedang dipukuli oleh dua tentara Rusia yang berpatroli tadi karena menganggap Nastia sebagai mata-mata. Mykola yang baru datang pun tak luput dari penganiayaan dua tentara itu, dan rumah mereka pun juga dibakar habis oleh kedua tentara itu. Ketika kedua tentara itu akan pergi, Nastia masih berusaha melawan dengan melempar sebuah batu. Namun spontan, dua tentara itu lalu menembak mati Nastia. Mykola pun sangat terpukul atas kematian istrinya. Beberapa saat kemudian, dua tentara Ukraina menemukan Mykola dan Nastia dengan kondisi rumah mereka juga yang telah hancur. Mykola lalu berusaha mencari sesuatu yang bisa diselamatkan dari bekas rumahnya yang terbakar. Setelah mengetahui Mykola adalah warga Ukraina, kedua tentara itu pun membantu Mykola untuk menguburkan mayat istrinya. Setelah itu, Mykola kemudian dibawa ke markas oleh tentara itu, dan sampai pada akhirnya Mykola pun memutuskan untuk bergabung menjadi tentara Ukraina untuk membalaskan dendamnya kepada tentara Rusia yang telah membunuh istrinya. Berhari-hari Mykola mengikuti latihan fisik agar bisa diangkat menjadi tentara Ukraina, dan dia juga mengganti namanya menjadi Raven yang artinya burung gagak. Sampai akhirnya dibukalah pelatihan khusus untuk menjadi seorang sniper, lalu beberapa orang pun berminat untuk menjadi sniper termasuk Raven. Namun mereka meragukan kemampuan Raven. Akhirnya, Raven pun menunjukkan kemampuannya membongkar dan merakit senjata api dalam waktu kurang dari 20 detik. Begin.
Revan bersama beberapa temannya mulai mendapatkan pelatihan sniper di markas tentara Ukraina. Namun di sana Revan lagi-lagi mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pelatihnya, yang mana semua temannya diberikan senjata mesin modern, sementara dia hanya diberikan jenis senjata yang manual. Revan dan yang lainnya mulai mendapatkan latihan menembak. Sebagai seorang sniper, mereka dituntut agar selalu dalam posisi fokus, tidak panik dan terkejut ketika mendengar suara tembakan di samping mereka. Fire! Fire! Selanjutnya dalam pelajaran menghitung jarak tembakan, Revan dengan sangat mudah menjawab soal yang diberikan meskipun kaptennya belum selesai menulis soalnya. Itu sangatlah wajar karena Revan sendiri adalah guru matematika. Kamaz is 493 meters. Dan sampai pada akhirnya, Revan yang awalnya tidak mengerti tentang peperangan dan persenjataan karena dia seorang pasifisme yang anti perang, kini Revan dipercaya menjadi seorang sniper dan bertugas membela Ukraina bersama teman-temannya. We need to act before they fortify the position. No armor, nothing heavy. Okay, take the snipers. Tak lama setelah diterima, Revan kemudian mendapatkan misi pertamanya untuk merebut pos perbatasan yang diduduki oleh tentara Rusia. You take the one on the left. Plus. ID? Stand by. Countdown. Revan dan tim pun berhasil menghabisi semua tentara Rusia dan menguasai pos perbatasan sehingga rombongan truk mereka yang membawa logistik bisa melewati pos dengan aman. Revan kemudian tiba di markas. Dia kemudian mencari dua temannya bernama Klim dan Dunay. Satu temannya bernama Beth pun memberitahunya kalau Klim dan Dunay sedang menjalankan misi mereka. Keesokannya lalu terlihat Klim dan Dunay sedang menjalankan misi. Sebagai sniper pemula, mereka terlihat belum menguasai medan pertempuran, sehingga pergerakan mereka pun diketahui oleh sniper Rusia yang telah berpengalaman bernama Seri. Sebelum menembak Klim dan Dunay, Seri terlebih dulu merekam aksinya. Tembakan Seri berhasil membunuh Klim, dan Dunay sendiri lalu membawa mayat Klim ke markas mereka. Melihat rekannya tewas, Revan dan sniper yang lainnya pun merasa sangat terpukul. Revan bersama tim lalu melanjutkan misi mereka untuk menduduki sebuah selokan di perbatasan nol di sepanjang tepian hutan. Penguasaan tempat ini dimaksudkan sebagai tempat untuk evakuasi mereka dan menahan serangan dari Rusia. Sampai di lokasi, Revan dibantu kapten kolonelnya langsung menyiapkan ranjau di jalur yang akan dilewati tentara Rusia. Dan beberapa saat kemudian, benar saja beberapa tentara Rusia pun melewati jalur tersebut. Revan lalu melihat salah satu di antara tentara Rusia itu ada mantan muridnya yang bernama Ivan. Jika kita mengingat pada cerita di awal tadi, maka sangat wajar kalau Ivan tidak pernah menghormati Revan saat masih menjadi gurunya, karena Revan sendiri adalah orang Ukraina. Namun situasi begitu sulit bagi Revan untuk memilih apakah dia harus membunuh Ivan atau tidak. Dia harus tetap menjalankan misi sesuai rencana. Saat tentara Rusia telah berada pada titik ranjau, selanjutnya inilah yang terjadi. Revan dan tim pun berhasil menguasai selokan di perbatasan nol. Setelah itu, bersama Kapten Kolonel, Revan lalu berbagi cerita tentang keluarga mereka masing-masing. Keesokannya di tempat berbeda, Seri ditugaskan membawa pasukan Rusia untuk menduduki salah satu wilayah Ukraina. Sedangkan Revan dan Kapten telah standby untuk menunggu konvoi tentara Rusia tersebut. Namun Revan kemudian mengacaukan rencana setelah dia melihat dua tentara Rusia yang membunuh istrinya ada di depan matanya. Revan tidak bisa menahan emosinya, berkali-kali dia meminta izin untuk menembak kepada Kapten. Tapi Kapten tidak memberi izin kepadanya. I can make the shot. Keep observing. I can make the shot. Namun emosi Revan tak terbendung lagi, dia melanggar perintah Kapten lalu menembak salah satu tentara itu. Motherfucker.
Akibat kecerobohan Revan tersebut, seri sniper Rusia akhirnya mengetahui keberadaan mereka. Selanjutnya, dia pun berhasil membunuh kapten. First is down. Revan lalu berusaha membawa tubuh kapten ke selokan untuk menyelamatkan dirinya juga. Aksi Revan itu terus dihujani tembakan rudal-rudal tentara Rusia. Akhirnya Revan pun berhasil membawa mayat kapten ke markas. Dari tubuh kapten terlihat tim dokter mengeluarkan serpihan-serpihan kecil peluru yang menembus ke bagian tubuh yang lain. Sehingga dapat disimpulkan kalau seri menggunakan jenis peluru yang sangat luar biasa yang dapat pecah menjadi beberapa bagian di dalam tubuh korbannya. Terbunuhnya Kapten Sniper Ukraina menuntut pemerintah menugaskan tim intelijen untuk mencari tahu siapa sniper Rusia yang telah membunuhnya. Jika informasi terkait sniper Rusia itu telah didapatkan, maka Revan selanjutnya akan ditugaskan kembali untuk menangani misi itu untuk membunuh sniper Rusia tersebut. Setelah itu, Revan kemudian melihat mayat kapten. Terlihat dia begitu terpukul kehilangan pelatih sekaligus partnernya sebagai sniper. Sambil menunggu informasi terkait pembunuh kapten, Revan sesekali ditugaskan untuk menghabisi beberapa sniper Rusia. Sampai pada akhirnya, Revan pun dipanggil lagi untuk menjalankan misi, yaitu menghabisi seri sang sniper Rusia beserta tentaranya di sebuah pabrik kimia. Bersama beberapa sniper lainnya, Revan lalu dijelaskan strategi yang akan digunakan untuk menghabisi seri beserta semua tentara Rusia di pabrik itu. Di mana Revan ditugaskan untuk menyusup sendiri ke dalam pabrik dan menjangkau seri. Sementara tim sniper Ukraina yang lain akan membackup Revan dari luar dan membunuh tentara Rusia yang berada di sekitar pabrik. Saat Revan telah berhasil berada di dalam pabrik, dia mulai menghabisi tentara Rusia satu persatu, termasuk tentara yang telah membunuh istrinya. Komandan brigade mereka mulai menembak untuk mengalihkan perhatian seri beserta tim snipernya. Who's the one firing? Dan di saat yang bersamaan, Revan dan tim sniper yang lain lalu menghabisi target mereka masing-masing. Ketika situasi telah aman, Revan lalu ditugaskan untuk mulai memburu seri dan satu rekannya lagi. Sedangkan seri mulai memonitor semua pasukannya, namun tak ada jawaban satupun karena semua tentaranya telah mati. Seri akhirnya memutuskan untuk keluar dan memeriksa semua pasukannya. Dia lalu menemukan salah satu snipernya telah mati. Dia pun lalu menelpon komandan pasukannya untuk mengiriminya bantuan, karena dia menyadari kehadiran sniper Ukraina ada di tempat tersebut. Sementara Revan terus memburu seri dan mencari posisi yang tepat untuk membunuhnya. Akhirnya, saat seri kembali ke posisinya, dari atas, Revan lalu melompat dan membacok seri hingga tewas. Lalu, untuk satu anak buah seri yang tersisa, Revan pun memberikan ini. Setelah menyelesaikan misi dan menuntaskan balas dendam kematian istrinya, Revan kemudian pergi berziarah ke makam sang istri. Meski tujuan awal Revan menjadi tentara hanya untuk membalas dendam, namun di akhir film ini, Revan terlihat masih terus melanjutkan karirnya sebagai sniper demi membela negaranya. Dan cerita pun selesai, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ukraina berhasil memenangkan peperangan. Namun tentunya kita semua pasti sepakat ini hanyalah sebuah cerita film. Sementara faktanya Rusia juga mendominasi peperangan tersebut. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.